Halo, saya Adrianus Meliala. Inilah sesi video Korban Bicara Kita Mendengar. Ada satu modus kejahatan yang mengesalkan dan merugikan bagi banyak orang adalah ketika berada dalam konteks kantin seperti ini, mall, kafe atau restoran, orang sedang makan di sana, lalu meletakkan tasnya di sampingnya, di bawah misalnya, tapi kemudian dicuri. Loh, bagaimana bisa? Sekilas mungkin tidak ada yang mencurigakan dari beberapa pria yang terekam kamera CCTV di rumah makan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini. Namun jangan salah, mereka ternyata adalah komplotan pencuri dengan modus geser tas milik pengunjung. Dalam rekaman CCTV terlihat ada dua orang yang berpura-pura sedang menelpon. Alih-alih menelpon, kaki pelaku ternyata juga ikut menggeser tas pengunjung yang diletakkan di bawah. Pengunjung yang sibuk berfoto tak sadar tasnya menjadi incaran komplotan tersebut. Setelah berhasil menggeser tas, seorang pelaku lainnya langsung membawa kabur tas, lalu keluar dari rumah makan dan masuk ke mobil yang dikendarai pelaku. Jadi, yang dilakukan si pelaku adalah mengendap-endap, perlahan-lahan, amat sabar, menunggu kelengahan si calon korban yang sedang asik makan, asik menggunakan handphonenya, atau asik ngobrol apalagi, ya. Lalu kemudian secara diam-diam mengambil tas korban yang diletakkan di samping, di bawah, dan kemudian lalu pada saat korban lengah, diambil tas tersebut dan dia lari. Nah, seironisnya, bahkan setelah si pelaku lari dengan membawa tas korban, si korban juga tentu saja tidak tahu, tidak sadar apa yang terjadi. Baru setelah beberapa lama, yang bersangkutan kemudian tahu bahwa tasnya sudah hilang, dan dia kemudian marah luar biasa, kesal, tapi tak ada gunanya, karena sang pelaku sudah pergi. Nah, apa yang terjadi adalah karena kita terlalu mengandalkan pada personal space atau wilayah pribadi, di mana kita yakin bahwa semua hal yang berada dalam wilayah pribadi kita, yang bisa kita dengar, bisa kita baui atau cium, yang bisa kita jangkau, yang bisa kita kejar dengan kaki kita misalnya, itu kita yakinkan bahwa aman, bahwa tidak ada pihak yang kemudian lalu mengerjai kita, begitu. Nah, maka anggapan itu yang kemudian lalu dilawan ya, atau dipatahkan oleh pelaku ini. Justru si pelaku merasa aman saat dia masuk dalam personal space kita, ya, dia yakin bahwa tidak ada orang yang kemudian curiga. Nah, maka kemudian dia manfaatkan itu untuk kemudian mendekat, memanfaatkan peluang, meyakinkan bahwa tidak ada CCTV dan seterusnya. Lalu kemudian dia mengambil tas dan lari. Teman-teman sekalian, salah satu caranya adalah dengan ketika kita membawa barang ya, sudah kita sampirkan saja ya di pundak kita, atau kita pegang gitu ya selama kita makan, kita minum, kita hang out dengan teman-teman, agar kemudian barang ini tidak sedikit pun lepas dari pengawasan kita. Memang ini kemudian bisa saja membuat kita terasa agak lain ya, namun sekali lagi pertimbangannya adalah kita mau aman atau nyaman. Demikian.